Halo teman-teman, perkenalkan saya Gloren Santosa Rambuka Rajitoga dari kelas E, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan di Universitas Citra Bangsa. Pada part ini saya akan membahas tentang tidur yang efektif. Nah, dan jauh berbeda dengan part yang kedua ini. Nah, mengapa saya mengambil tidur yang efektif? Tentu kita sudah tahu. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang tidur yang efektif, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek kurangnya tidur, dan apa saja yang kita dapat lakuin untuk meningkatkan kualitas tidur. Insight yang pertama atau wawasan yang pertama yaitu tentu kita sudah tahu bahwa tidur banyak sekali manfaat yang tidak terhitung. Nah, salah satunya kita sudah tahu bahwa kita sudah diajarkan untuk makan yang benar, olahraga yang teratur, tetapi kadang-kala kita lupa tentang pentingnya tidur yang teratur. Nah, contohnya yaitu sistem kekebalan kita membutuhkan tidur untuk melawan penyakit dan infeksi. Jika kita kurang tidur lebih dari 6-7 jam per malam, tentu kita dapat melipat gandakan tentang kemungkinan kita dapat penyakit yang disebut kanker. Yang kedua, kurangnya tidur juga tidak sehat untuk kesehatan mental karena otak kita menjadi sangat reaktif secara emosional ketika kita kurang tidur, dan tubuh kita menjadi stres kronis. Jadi kita lebih banyak emosi dan depresi dan cemas. Nah, selanjutnya tidur juga dapat membantu menjaga berat badan. Karena tidur dapat mengatur nafsu makan kita dalam per hari. Nafsu makan tidur juga dapat membantu menjaga berat badan. Karena tidur dapat mengatur dalam nafsu makan dan membuat pilihan makan kita menjadi lebih sehat. Kurang tidur meningkatkan kadar hormon yang bernama ghrelin untuk kita merasa lapar, sekaligus menurunkan kadar hormon leptin yang membuat kita merasa kenyang. Nah, selanjutnya tidur juga terbukti memperkuat memori otak kita. Di sini mempersiapkan otak kita bisa membuat menjadi lebih ingatan yang baru dan memperkuat ingatan tersebut dan mencegah kelupaan. Nah, selanjutnya insight yang kedua atau wawasan yang kedua, kafein, lampu, suhu menjadi musuh dalam tidur yang efektif. Sistem tidur ada dua, yaitu ritme kardian dan yang kedua kemikal. Nah, ritme kardian adalah semacam jam yang ada di dalam otak kita yang mengatur kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Nah, yang kedua yaitu kemikal yang namanya adenosine, yaitu memberikan kita dorongan tidur akan rasa ngantuk setelah 12-16 jam terjaga. Biasanya kita sudah merasa ngantuk di waktu-waktu itu yang menyebabkan kadar adenosine di otak kita. Kafein bekerja mengikat ke reseptor otak yang sama dengan adenosine, dan akhirnya otak kita dapat menangkap, membaca pesan kelelahan untuk kita tidak mengantuk sementara waktu. Jadi kalau kita minum kafein 5-7 jam kemudian setelah kafein masih di dalam sistem kita, untuk itu hindari minum kafein pada sore hari. Nah, insight yang kedua atau wawasan yang ketiga yaitu
tips dan trik tentang cara meningkatkan kualitas tidur. Suhu ruangan, tempat tidur, dan pakaian menentukan selimut termal yang membungkus tubuh kita pada malam hari agar kita dapat beristirahat dengan tepat. Yang kedua, suhu ruangan. Bagi kebanyakan orang, suhu ruangan tersebut mencapai sekitar 19 derajat Celcius agar seorang manusia bisa tertidur. Yang ketiga, kamar tidurnya juga harus terjaga dan gelap pada malam hari. Dan yang berikut tipsnya yang paling penting yaitu menjaga bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap harinya. Nah, itu dia tips dan trik tidur yang efektif. Itu dia pembahasan dan tips dari tidur yang efektif. Tentu kesimpulannya yaitu tidur sangat-sangatlah penting bagi kelangsungan hidup dan evolusi manusia. Nah, jadi ayo kita lebih efektif lagi dalam menjaga tidur kita supaya efektif agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. See you. Thank you for watching. Bye bye.